Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa bernafas, untuk bisa hidup, untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan masih bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Selawat dan salam juga selalu kita sampaikan, kita lantunkan, kita aturkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakuinya sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak nanti, dan Allah pertemukan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirun ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat babut taubah yang dimuliakan Allah. Salah seorang sahabat Nabi bertanya pada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ya Umar, apa itu takwa ya Umar? Jelaskan kepada kami. Maka kata Umar, pernahkah engkau berjalan lalu jalanan itu banyak lubang, banyak duri, banyak rintangan? Apa yang kau persiapkan dan lakukan? Kami berhati-hati, kami waspada ya Umar. Wahakaza taqwa. Begitulah takwa, kata Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang mukmin, orang yang bertakwa, dia memiliki kepekaan, kewaspadaan, kekhawatiran yang tinggi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wahzaru. Taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul, dan waspadalah kamu dalam kehidupan dunia ini supaya dapat keselamatan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang ulama Imam Ghazali juga mengingatkan kepada kita, al-akil man yang zuruhu li akibati la yang zuru lil gurur li ajalihi. Seorang yang berakal, seorang yang cerdas, orang yang memiliki wawasannya, yang dia perhatikan itu li akibatihi, akibat dan dampak setiap pekerjaannya, bukan yang dia lihat gurur, ya, tampilan performan yang menipu, yang personanya bisa dibuat-buat, gurur, ya, gurruhu dinau. Jadi kata Imam Ahmad Ghazali, seorang mukmin, seorang yang berakal, seorang yang memiliki wawasan, dia lebih concern, kewaspadaannya kepada kehati-hatiannya dalam berbuat itu, bukan kepada hasil yang katanya melihatnya di besar, ya, hasilnya banyak, manfaatnya besar, tapi dibalik itu juga resikonya juga menanti dia. Sehingga seorang mukmin memadukan antara proses, antara usaha dan ikhtiar dan juga resikonya, sehingga dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Proses pekerjaannya dan juga detailnya membawa dia keselamatan fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang yang bertakwa, semakin panjang kehidupannya, semakin lama durasi kehidupannya, maka tindakan dia semakin hati-hati, semakin profesional, semakin ahli, dan semakin proporsional. Sebagaimana juga pekerjaan seorang senior, seorang yang sudah berpengalaman, seorang yang sudah jauh aral merintang dalam pekerjaannya, semakin seorang semakin ahli di bidangnya, maka semakin sedikit
kesalahannya. Bahkan zero mistake dia bikin. Dia bikin cari kesalahan yang tidak ada kesalahannya. Dia usahakan. Begitu juga seorang mukmin, semakin lama hidupnya, semakin panjang perjalanan hidupnya, dia berupaya bagaimana memanage kehidupannya supaya tidak ada kesalahan, tidak ada kemaksiatan, dan tidak ada kealfaan, sehingga dia selamat di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan seorang mukmin, keimanan, dia harus di-upgrade, harus ditingkatkan, harus riayah wal himayah, dipelihara, ya, di-maintain dengan baik supaya dia bisa mampu menyesuaikan, bisa mengadaptasi dan meningkatkan kewaspadaan itu sendiri. Sebab kalau ketakwaannya tidak pernah di-upgrade, tidak pernah ditingkatkan, situasi dan kondisi sudah berubah, dia akan tertinggal dan akan tidak bisa menyesuaikan kondisinya. Oleh karena itu, saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ati'ullah wa ati'ur rasul wahzaruhu. Taatlah kepada Allah selalu, taatlah pada Rasul, terus diingatkan, ketakwaan diperbaiki, ketakwaan keilmuannya diperluas, sehingga dengan itu dia akan selalu kuat, selalu ready untuk menghadapi segala rintangan dan cobaan. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Abu Zar, jaddid imanak. Wahai Abu Zar, perbaikilah kapal kamu terus. Jadid safinakak fa'inal bahr amik. Sungguhnya lautan samudra itu dalam, ombaknya besar, anginnya kencang. Kalau kapal kamu nggak bagus, nggak ready, nggak di-prepare, nggak di-maintenance, jangan salahkan alam dan situasinya. Sehingga seorang mukmin dia selalu diperingatkan, diingatkan untuk ditingkatkan ketakwaan. Islahul hal kullih. Perbaikin terus sikapnya, perbaikin ketakwaannya, perluas ilmunya, perbanyak amal solehnya sebagai bekalnya, sehingga dia akan selalu bisa untuk selalu beradaptasi dan menghadapi segala rintangan yang akan mengancamnya dia. Sebagaimana nasihat Imam Ahmad Ghazali, anal arda al-murur laisal mustaqir. Dunia ini perjalanan pada hakikatnya. Laisatil mustaqir, perjalanan yang tidak bakal nyaman. Tidak ada orang yang selalu merasakan nyaman dalam kehidupan ini. Selalu akan ada goncangan, cobaan dan ujian. Falmururan, maka jalan aja terus biasa kamu. Terus berjalan, jangan berhenti. Fal yastakir biha, dan buat ketakwaan itu sebagai rasa nyaman kamu. Buat jiwa kamu akan selalu nyaman dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi bukan situasinya yang tidak nyaman, situasinya akan selalu berubah, akan membuat kita tidak nyaman. Tapi kita prepare dari dalam, dari kekuatan jiwa kita, dari kekuatan iman kita akan bisa menghadapi. Berapa banyak orang yang selalu mempersiapkan diri dari faktor infrastrukturnya, dari luar eksternalnya dia perbaiki, tapi sebenarnya kerusakan yang berbahaya itu ada dari dalam itu sendiri dia. Oleh karena itu seorang mukmin dia akan selalu memperbaiki dari dalamnya. Islahun nafs, perbaikin dirinya. Islahul hal, siapa yang selalu memperbaiki, meningkatkan ketakwaannya, dia akan siap menghadapi segala kemungkinan dan risiko yang akan dihadapinya. Sebagaimana Al-Quran mengingatkan bahwasanya seorang mukmin, bahwasanya innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil hamr wal maisir wa yusaddakum anin zikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Ingat ya, bahwasanya syaitan selalu berupaya kepada kalian bainakumul adawa wal baghdha, menciptakan, merealisasikan menjadi kamu selalu bermusuhan, bertikai, berselisih yang satu dengan yang lainnya. Ya, wahzaruhum, waspada, jangan sampai kita penuh diadu domba. Maka seorang mukmin, seorang bertakwa, dia tahu prepare dia, siapa lawan dan siapa kawannya, dia jaga. Ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka seorang mukmin yang selalu berselisih, yang selalu bertikai, yang selalu ribut baik sama musuh maupun sama manusia, ini dia kena project setan, project abadi setan yang tujuannya
selalu ingin membuat permusuhan di antara manusia, wa yusuddakum an zikrillah wa an sholat, dan jauh daripada zikir pada Allah dan sholat. Ya, jadi bagaimana upaya syaitan itu menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan dari zikir pada Allah, dari sholat, dan mengadu dan membuat permusuhan, kerusakan di muka bumi ini. Kalau ada sifat kita seperti itu, maka kita masuk perangkap dan proyek dari syaitanir rajim itu sendiri. Sebab Nabi SAW mengingatkan dalam riwayat, dalam kitab Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, juga dalam riwayat hadis Muslim, al-muslim man salim al-muslimu bil lisanihi wa biyadihi. Seorang muslim tandanya gampang dan bisa diketahui orang. Salimal muslimun biyadihi wa bil lisanihi wa biyadihi. Seorang muslim itu dia akan memberikan selamat pada orang lain, Islam yang lainnya, dengan lisannya, dengan tangannya. Jadi kalau ada orang muslim yang tersakiti dengan muslim yang lain, ini akan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azal muslim faqad azani, man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti orang muslim, orang yang Islam, pengikutnya Rasulullah, berarti dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah, akan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat nanti. Naik lagi seorang mukmin, al-mu'min man amanahun nas bi ala amwalihim wa bidimaim. Seorang mukmin adalah orang yang mampu menjaga keamanan manusia dari harta dan nyawanya dia. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin memberi rasa aman, memberi rasa selamat, kesejahteraan bagi orang-orang yang lainnya. Itulah dia orang mukmin, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah dan selalu dalam istiqomah, dalam kebaikan, dan menjadi pengikut Rasulullah SAW sampai akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.